Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Andi Supriyadi. Hari ini saya lagi bikin camilan yang rasanya gurih karena di dalamnya ada isian yang enak banget. Enak dinikmati pakai saus, bisa untuk ide jualan, dan ini juga bisa di frozen loh. Yuk kita langsung simak aja bahan dan cara bikinnya. Bahan dasar utama untuk isiannya, saya punya 250 gram daging ayam giling. Panaskan pan, kemudian masukkan 20 gram margarin. Ini saya akan membuat isiannya terlebih dahulu ya teman-teman, karena nanti dia harus ditunggu sampai benar-benar dingin untuk isiannya. Kalau margarinnya udah panas, masukkan bumbunya. Ada bawang putih dan bawang merah yang udah saya parut ya, pakai parutan keju teman-teman. Kalau bawang putihnya udah harum, masukkan 1 buah wortel yang dipotong kecil-kecil. Karena dia keras, jadi wortelnya saya masukkan duluan ya teman-teman. Oke, setelah beberapa saat diaduk wortelnya, masukkan daging ayamnya ya teman-teman. Kalian bisa pakai dada ayam filet yang di blender, atau kalian mau praktis bisa beli yang dada ayam giling ya teman-teman. Sekarang kita masukkan bumbunya. Ada setengah sendok teh garam, setengah sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan 1 sendok teh gula pasir. Ini diaduk terus. Untuk menumisnya gunakan api yang kecil ya teman-teman, biar nggak mudah gosong. Tambahkan 1 sendok teh saus tiram dan 1 sendok teh kecap manis, atau sesuaikan aja dengan selera teman-teman ya untuk rasa gurihnya. Di sini kita butuh air ya sebanyak 70 ml untuk membuat wortelnya empuk. Kalau kalian nggak pakai wortel, untuk airnya di skip aja ya, cukup dimasak seperti ini aja, karena daging dada ayam sifatnya mudah sekali matang ya teman-teman. Nah, ini setelah dimasak dan airnya menyusut, wortelnya juga udah empuk teman-teman. Ini kita aduk-aduk sebentar. Kemudian ada 1 batang daun bawang yang udah saya iris kecil-kecil. Kalau kalian ada bawang bombay, untuk bawang merahnya bisa diganti dengan bawang bombay ya teman-teman. Nah, ini ada 1 sendok teh larutan tepung maizena yang saya campur dengan air, biar nanti isiannya nggak mudah rontok-rontok ya, biar agak lengket gitu teman-teman. Nah, kalau udah saya tambahkan juga biar rasanya lebih sedap 1 sendok teh minyak wijen. Kemudian ini kita aduk-aduk kembali biar merata minyak wijennya, dan ini udah bisa kita angkat dan kita sisihkan. Kalau kalian punya ragi instan yang udah lama, bisa ya dilakukan proses tes raginya seperti ini ya. Ada 5 gram ragi instan yang saya campurkan dengan SKM yang dicampur dengan air sebanyak 130 ml dan diaduk merata. Ini untuk airnya hangat-hangat kuku ya. Ini kita diamkan sampai mengembang dan berbusa seperti ini. Tandanya raginya masih bagus ya teman-teman. Oke, di wadah lain sudah saya siapkan 300 gram tepung terigu protein tinggi, tambahkan 30 gram gula pasir dan 1 butir telur. Kalau kalian menggunakan susu cair, untuk gula pasirnya bisa ditambahkan 30 gram lagi ya teman-teman. Masukkan juga bahan biangnya atau ragi instan yang sudah diaktifkan tadi ya. Ini langsung aja saya uleni menggunakan tangan. Kalian juga bisa menggunakan mixer kalau mau lebih cepat. Aduk terus sambil perlahan-lahan kita tuangkan larutan SKM yang dicampur air ya teman-teman, sampai larutannya habis dan sampai menjadi suatu adonan yang bisa dibentuk dan tidak lengket lagi di tangan ataupun di wadahnya seperti ini. Dan untuk butiran gulanya udah bener-bener nggak terasa lagi di tangan ya teman-teman. Sekarang tambahkan 1/4 sendok teh atau secukupnya garam dan 50 gram margarin. Campur merata dan sampai tidak ada lagi yang menempel di tangan ataupun di wadahnya seperti ini ya teman-teman. Untuk konsistensi adonannya
Seperti ini ya, tidak terlalu lunak dan tidak keras juga. Ini akan saya proofing selama 45 menit atau sesuaikan dengan suhu di daerah masing-masing. Pokoknya sampai mengembang 2 kali lipat seperti ini. Nah, ini udah mengembang ya teman-teman. Kita pindahkan aja adonannya ke alas kerja dan ini kita uleni sebentar ya. Kita uleni sebentar hingga adonannya jadi lebih rileks lagi ya teman-teman. Nah, ini adonannya akan saya bagi menjadi beberapa bagian dan akan saya timbang ya teman-teman. Kalau mau bentuknya sama besarnya ataupun untuk dijual, ini wajib ditimbang ya teman-teman. Dan untuk per piecesnya saya timbang seberat 40 gram. Setelah dibagi-bagi, ini adonannya kita rounding seperti ini dan kita tutup dengan kain bersih selama 10 menit agar adonannya lebih lentur dan lebih rileks ya. Ini setelah 10 menit ambil satu adonan dan kita pipihkan seperti ini. Untuk memipihkannya jangan terlalu tipis ya teman-teman, karena nanti saat mengembang dia bisa robek ya, karena kita akan memberikan isian di dalamnya. Ini dipipihkan memanjang seperti ini, kemudian beri isian yang tadi sudah kita tumis dan sudah dingin secara memanjang dan dirapihkan seperti ini ya teman-teman. Nah, isiannya sesuai selera, tapi jangan terlalu banyak ya teman-teman, biar nggak ribet kalian untuk membungkusnya. Caranya seperti ini, di bagian kanan kita lipat dan kita rapatkan, dan di bagian kirinya kita lipat kembali, kita tutup sambungannya seperti ini. Kemudian dijepit-jepit serapi mungkin agar saat di proofing ataupun digoreng sambungannya tidak terbuka ya teman-teman. Dan ini kita sisakan adonannya di bagian ujungnya. Ini bisa kita rapikan sebentar seperti ini ya, tapi pelan-pelan aja. Di bagian ujungnya yang tidak diberi daging itu kita pipihkan melebar seperti ini untuk menyambungnya ya teman-teman. Caranya seperti ini, kita lipat bentuk melingkar agar seperti donat ya teman-teman. Dan di bagian yang dipipihkannya itu kita jepit-jepit, kita sambung seperti ini ya, sampai serapi mungkin dijepit-jepit. Untuk bagian sambungannya yang dijepit-jepit tadi usahakan ada di bagian tengah-tengah ya teman-teman. Kemudian kita rapikan lagi hingga benar-benar rapi dan bulat seperti donat seperti ini. Ini langsung saya masukkan ke dalam ini ya, bahan pelapis yang terbuat dari terigu dan campuran air ya. Ini tidak terlalu kental untuk perekatnya. Dan setelah dilumuri dengan perekat, langsung kita masukkan ke dalam tepung panir. Kita balurkan hingga semuanya benar-benar tertutup dan kita rapikan di bagian lubangnya seperti ini ya teman-teman, biar lubangnya kelihatan ya. Karena nanti dia saat mengembang jadi lebih besar, ada bolongannya bisa ketutup gitu teman-teman. Nah, kayak gini aja jadinya, cakep kan? Tuh, langsung kita simpan. Kalau kalian belum terbiasa untuk proses membuatnya, pasti lumayan butuh waktu ya. Jadi setelah dibentuk dan disimpan ke dalam wadah seperti ini, bisa kalian masukkan ke dalam freezer ya, agar si donatnya tidak overproofing. Karena kalau overproofing dia akan keriput ya nanti setelah digoreng dan setelah dingin. Kalau kalian mau di frozen ini donatnya digoreng setengah matang aja ya, jangan terlalu kecoklatan. Setelah dingin bisa dimasukkan ke dalam freezer sebagai frozen food ya, agar tidak mengembang. Walaupun disimpan di dalam freezer, kalau belum terkena proses panas api, dia akan tetap mengembang teman-teman. Untuk menggorengnya ini cukup 1 kali balik aja ya teman-teman, agar tidak terlalu meresap minyak. Dan ini donatnya udah mateng ya teman-teman. Tuh ya teman-teman, lubangnya ada yang hampir hilang ya karena dia mengembang teman-teman.
super menul-menul teman-teman. Nah ini dia donatnya, udah saya goreng semua. Tadi jadinya 14 pieces ya, tapi yang 2 udah dimakan sama papa, udah gak sabar mau nyobain katanya. Kalau mau dijual per piecesnya bisa 5 ribuan atau disesuaikan dengan modal yang dikeluarkan. Nah kita lihat aja begini ya teman-teman, ini yang tidak dipakein saus, hampir tertutup ya lubangnya. Karena dia terlalu mengembang, donatnya menul-menul. Dan ini saya akan mencobanya pakai saus ya teman-teman. Kalau ada mayones juga bisa. Dari potekannya aja ini kelihatan banget roti donatnya sangat lembut ya teman-teman, walaupun hanya dioleni dengan tangan. Untuk rasa isiannya ini enak banget, tambah pakai saus. Ini yang saya potek kebetulan yang sambungannya ya teman-teman, jadi enggak ada ayamnya. Ini beneran enak banget, ini recommended banget buat kalian cobain. Oke teman-teman, sekian dulu, semoga kalian suka sama resepnya. Jangan lupa di like dan di subscribe ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye bye.